Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa kabar teman-teman semua? Dimanapun kalian berada, semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungannya. Amin, Allahumma amin. Perkenalkan, nama saya Rodatul Jannah dengan nomor induk mahasiswa 1901 0401 0290. Kali ini saya akan membawakan sebuah video dalam rangka memenuhi tugas komprehensif ilmu dakwah yang diuji oleh Ibu Rizkiatul Hasanah SOS MSOS. Pada video kali ini ada 4 pembahasan. Yang pertama, pengertian dakwah secara etimologi dan terminologi. Yang kedua, hukum berdakwah serta ayat dan hadis yang mendukung. Yang ketiga, apa saja yang telah dilakukan dalam kegiatan dakwah. Dan yang keempat adalah unsur-unsur dakwah. Masuk ke pembahasan yang pertama, dakwah secara bahasa berasal dari kata da'a yang artinya memohon, meminta, berdoa, dan memanggil. Yad'u yang artinya panggilan, ajakan, seruan. Da'watan yang artinya doa dan dakwah. Ud'u yang memiliki arti serulah. Sedangkan menurut terminologi atau para ahli, Syekh Ali Mahfud dalam kitabnya Hidayatul Mursyidin, dakwah adalah mendorong manusia untuk berbuat kebajikan dan mengikuti petunjuk agama, menyuruh mereka pada kebaikan dan mencegah mereka dari perbuatan munkar agar mereka memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu hukum berdakwah serta ayat dan juga hadisnya. Perintah dakwah untuk setiap muslim tertuang dalam surat Ali Imran ayat 104 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walatakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, yang artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan terdapat juga di dalam Quran surah An-Nahl surah yang ke-16 ayat 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu bima dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin, yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Selain dalam Al-Quran, anjuran perintah dakwah untuk setiap muslim juga dijelaskan Nabi Muhammad SAW dalam berbagai hadis. Yang pertama, hadis Muslim, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran, maka hendaklah dia mengubah dengan tangannya. Jika tidak kuasa, maka dengan lisannya. Jika tidak kuasa dengan lisannya, maka dengan hatinya. Yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman. Hadis tersebut merupakan perintah untuk setiap muslim agar menegakkan dakwah sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Yang kedua, hadis Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat. Dalam hadis di atas, Rasulullah SAW menganjurkan kepada seluruh umatnya untuk melakukan dakwah sesuai dengan ilmu yang dimiliki walaupun sedikit. Baik, lanjut ke pembahasan yang ketiga, apa saja yang telah dilakukan dalam kegiatan dakwah. Yang pertama, mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak dan remaja. Yang kedua, menyampaikan ajaran Islam kepada anak-anak, remaja, dan keluarga. Yang ketiga, menggunakan media sosial untuk menyebarkan pesan Islam. Yang keempat, ikut berkontribusi dalam kegiatan keagamaan.
Pembahasan terakhir berkaitan dengan unsur-unsur dakwah. Menurut Abdul Karim Zaidan menjelaskan bahwa terdapat 5 unsur dakwah yang terdiri dari da'i, mad'u, materi dakwah, thoriq, dan media dakwah. Oke, kita bahas satu-satu. Apa itu da'i? Da'i didefinisikan sebagai orang yang menyampaikan ajaran agama atau menyebarluaskannya kepada masyarakat umum. Yang kedua, mad'u. Kata mad'u berasal dari bahasa Arab dan diambil dari isim maf'ul yang merupakan kata yang menunjukkan objek atau tujuan. Jadi, mad'u adalah orang atau sekelompok yang biasanya disebut sebagai jamaah yang sedang menuntut ajaran agama dari seorang da'i. Yang ketiga adalah materi dakwah. Materi dakwah yaitu isi pesan yang disampaikan pelaku dakwah kepada penerima dakwah. Yang keempat adalah thoriq atau metode dakwah. Metode dakwah adalah jalan atau cara-cara untuk mencapai tujuan dakwah yang dilaksanakan secara efektif dan efisien. Dan yang terakhir adalah media atau wasilah. Wasilah dakwah itu merupakan alat yang digunakan untuk menyampaikan materi dakwah kepada mad'u. Jadi ada 5 jenis wasilah dakwah, yaitu bahasa lisan, tulisan, lukisan, gambar, karikatur, dan lainnya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.